Sebelum ditonton di like dan subscribe dulu ya. Judul, Cinta di Balik Wajah Buruk. Janji manis di balik tatapan sinis. Rina selalu sadar bahwa wajahnya bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sejak kecil, dia menjadi bahan ejekan di desanya. Hidungnya terlalu besar, kulitnya kasar, dan bibirnya tebal. Namun, di balik wajahnya yang dianggap jelek oleh banyak orang, hatinya begitu lembut. Hingga suatu hari, seorang pria tampan bernama Damar hadir dalam hidupnya. Damar berbeda. Tidak seperti pemuda lain yang hanya bisa mengejeknya, dia justru bersikap baik. Senyumnya selalu hangat, kata-katanya manis, dan caranya memperlakukan Rina membuat gadis itu merasa dihargai. "Aku suka kamu, Rina," kata Damar suatu sore saat mereka duduk di tepi sungai. "Bukan karena wajah, tapi karena hatimu." Rina hampir tak percaya. Air matanya menetes. Ini pertama kalinya seseorang mengungkapkan perasaan padanya. Seumur hidupnya, dia hanya tahu hinaan, bukan pujian. Tapi sekarang, seorang pria tampan menyatakan cinta padanya. Tanpa berpikir panjang, Rina menerima cinta Damar. Hari-hari berlalu dengan indah. Rina mulai percaya bahwa takdir telah membalas kesedihannya dengan kebahagiaan. Namun, dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang gelap di balik semua ini. Damar bukanlah pria baik seperti yang dia bayangkan. Cinta di balik wajah buruk. Bagian 1, janji manis di balik tatapan sinis. Rina selalu sadar bahwa wajahnya bukan sesuatu yang bisa dibanggakan. Sejak kecil, dia menjadi bahan ejekan di desanya. Hidungnya terlalu besar, kulitnya kasar, dan bibirnya tebal. Namun, di balik wajahnya yang dianggap jelek oleh banyak orang, hatinya begitu lembut. Hingga suatu hari, seorang pria tampan bernama Damar hadir dalam hidupnya. Damar berbeda. Tidak seperti pemuda lain yang hanya bisa mengejeknya, dia justru bersikap baik. Senyumnya selalu hangat, kata-katanya manis, dan caranya memperlakukan Rina membuat gadis itu merasa dihargai. "Aku suka kamu, Rina," kata Damar suatu sore saat mereka duduk di tepi sungai. "Bukan karena wajah, tapi karena hatimu." Rina hampir tak percaya. Air matanya menetes. Ini pertama kalinya seseorang mengungkapkan perasaan padanya. Seumur hidupnya, dia hanya tahu hinaan, bukan pujian. Tapi sekarang, seorang pria tampan menyatakan cinta padanya. Tanpa berpikir panjang, Rina menerima cinta Damar. Hari-hari berlalu dengan indah. Rina mulai percaya bahwa takdir telah membalas kesedihannya dengan kebahagiaan. Namun, dia tidak tahu bahwa ada sesuatu yang gelap di balik semua ini. Damar bukanlah pria baik seperti yang dia bayangkan. Rencana tersembunyi. Damar mulai memperkenalkan Rina kepada teman-temannya. Namun, di balik sikap manisnya, ada sesuatu yang aneh. "Ini pacarku," katanya, memperkenalkan Rina kepada teman-temannya. Mereka semua tertawa. Rina bisa melihat ejekan di mata mereka. "Serius, Mar? Kamu pacaran sama dia?" salah satu temannya berbisik. Damar hanya tersenyum, lalu merangkul Rina. "Iya, dia baik banget." Namun, setiap kali Rina tidak melihat, Damar ikut tertawa bersama mereka. Sebenarnya, Damar tidak mencintai Rina. Dia hanya menjadikannya bahan taruhan dengan teman-temannya. Mereka menantangnya untuk berpacaran dengan gadis paling jelek di desa, dan jika dia berhasil, dia akan mendapatkan sejumlah uang. Rina tidak menyadari ini. Dia benar-benar mencintai Damar dengan tulus. Suatu malam, Damar mengajak Rina ke sebuah tempat terpencil di pinggir hutan. "Aku ingin kita punya kenangan indah di sini," katanya. Rina tersenyum malu-malu. Dia tidak tahu bahwa itu adalah malam terakhirnya. Malam yang mencekam. Malam itu, langit tampak gelap tanpa bulan. Damar menggenggam tangan Rina erat, membawanya semakin jauh ke dalam hutan. "Kenapa kita ke sini, Mar?" tanya Rina, mulai merasa cemas. Damar tersenyum tipis. "Aku ingin kita sendiri. Tanpa gangguan siapapun." Rina percaya. Dia tidak tahu bahwa Damar menyimpan pisau di balik jaketnya. "Aku mencintaimu," kata Damar tiba-tiba. Rina tersenyum bahagia. "Aku juga." Tapi senyum itu hanya bertahan sebentar. Dalam hitungan detik, sesuatu yang tajam menyayat lehernya. Rina tersentak, tangannya mencengkeram luka yang menganga di lehernya.
Matanya melebar ketakutan. Damar, kenapa? Suaranya bergetar, hampir tak terdengar. Damar menatapnya tanpa ekspresi. Karena aku muak melihat wajahmu, bisiknya dingin. Dengan kejam, Damar terus menusuknya hingga tubuh Rina tak bergerak lagi. Darah menggenang di tanah. Gadis yang mencintai dengan tulus itu telah tiada. Mayat yang terkubur. Damar menggali lubang dengan cepat, tubuhnya penuh keringat. Dia melemparkan tubuh Rina ke dalam lubang itu, lalu menutupinya dengan tanah. Tidak akan ada yang tahu, gumamnya sambil tersenyum puas. Keesokan harinya, dia kembali menjalani hidup seperti biasa. Dia pura-pura bersedih saat orang-orang bertanya tentang Rina yang menghilang. Aku nggak tahu. Terakhir kali aku melihatnya, dia bilang ingin pergi jauh, katanya, berpura-pura. Tidak ada yang mencurigainya. Semua orang menganggap Rina mungkin pergi dari desa karena terlalu sering diejek. Damar pikir dia aman. Tapi dia salah. Teror dari kuburan. Beberapa hari setelah pembunuhan itu, Damar mulai mengalami kejadian aneh. Di malam hari, dia mendengar suara bisikan. Damar, kenapa kau membunuhku? Dia terbangun dengan tubuh berkeringat. Tidak ada siapapun di kamarnya. Namun, setiap malam, suara itu terus terdengar. Kadang-kadang, dia melihat bayangan menyerupai Rina di sudut kamarnya. Suatu malam, dia melihat sesuatu yang lebih mengerikan. Saat dia menatap cermin, bayangan Rina ada di belakangnya. Tubuhnya penuh darah, matanya kosong. Damar berteriak. Sejak itu, hidupnya menjadi mimpi buruk. Dia tidak bisa tidur. Tidak bisa makan. Dia merasa seperti terus diawasi. Aku harus pergi dari sini, pikirnya. Namun, Rina tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Pembalasan yang menghantui. Damar berlari ke hutan, tempat dia mengubur Rina. Aku minta maaf. Aku tidak sengaja, teriaknya. Tapi tanah di depannya mulai retak. Dari dalam kuburan, tangan membusuk muncul, meraih kakinya. Damar berteriak ketakutan, tapi dia tidak bisa bergerak. Dia merasakan tubuhnya ditarik ke dalam tanah. Tolong, teriaknya. Namun, dalam hitungan detik, dia telah lenyap. Keesokan harinya, warga desa menemukan tanah yang tergali dengan aneh. Mereka juga menemukan sesuatu yang mengerikan. Di tempat Damar menghilang, ada mayat lain yang terkubur. Itu tubuh Rina. Tapi anehnya, wajahnya tampak tersenyum. Tak ada yang tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Damar. Yang pasti, sejak saat itu, tidak ada yang berani berjalan ke hutan itu di malam hari. Karena mereka percaya, arwah Rina masih ada di sana, menunggu orang-orang yang telah mengejeknya.